Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Dafa Gibrani, NIM 56 dari kelas B. Saya akan menjelaskan apa itu tenis meja dan sejarah tenis meja. Tenis meja atau yang sering disebut pingpong awalnya muncul di Inggris pada akhir abad ke-19 sebagai permainan rekreasi setelah makan malam. Awalnya orang menggunakan meja makan sebagai lapangan, tumpukan buku sebagai net, dan tutup kotak cerutu atau kertas yang digulung sebagai pemukul. Bola yang digunakan pun seadanya, bisa berupa gabus, sempenge, atau bola karet. Pada awal abad ke-20, permainan ini mulai berkembang pesat. Pada tahun 1901, bola seluloid ditemukan oleh James W. Gibb, membuat pantulan bola lebih baik. Di tahun yang sama, nama pingpong dipatenkan oleh J. Jacques dan Son Ltd. Kemudian pada tahun 1903, Sigurd menciptakan pemukul yang dilapisi karet berbintil yang sangat meningkatkan kontrol dan putaran bola. Popularitas tenis meja juga meningkat hingga pada tahun 1926. Federasi Internasional Tenis Meja atau disingkat dengan ITTF didirikan di Berlin untuk menstandarisasi permainan ini. Kejuaraan dunia tenis meja pertama diselenggarakan di London pada tahun yang sama. Awalnya tenis meja didominasi oleh pemain Eropa. Namun sejak pertengahan abad ke-20, negara-negara Asia, terutama Jepang, Korea, Tiongkok, mulai mendominasi panggung internasional. Bahkan tenis meja pernah menjadi bagian dari diplomasi pingpong di tahun 1970-an yang membantu mencairkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Puncaknya, tenis meja resmi dipertandingkan di Olimpiade musim panas di tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Sejak itu menjadi salah satu cabang olahraga populer di Olimpiade. Kemudian kita lanjut ke peralatan dasar tenis meja. Untuk memulai tenis meja, Anda memerlukan beberapa peralatan seperti tenis meja berukuran standar internasional, biasanya berwarna hijau atau biru dengan garis putih sebagai pembatas. Lalu ada net dan tiang. Net dipasang di tengah meja, membagi dua sisi lapangan. Kemudian bat atau raket. Bat tenis meja terdiri dari bilah kayu yang dilapisi karet di kedua sisinya. Ada berbagai jenis karet yang memengaruhi putaran dan kecepatan bola. Yang terakhir itu bola tenis meja. Bola kecil, ringan, dan berongga, terbuat dari seluloid atau plastik serupa dengan diameter 40 mm. Kita lanjut ke aturan dasar permainan. Memahami aturan dasar sangat penting sebelum bermain. Contohnya seperti servis. Permainan dimulai dengan servis. Pemain harus melambungkan bola minimal 16 cm ke atas sebelum memukulnya. Bola harus memantul di sisi servis terlebih dahulu, lalu melewati net dan memantul di sisi lawan. Kemudian ada pengembalian setelah servis. Setelah servis, pemain harus mengembalikan bola setelah satu pantulan di sisi mereka. Bola harus melewati net dan memantul di sisi lawan. Lanjut ke poin.
poin didapatkan ketika lawan gagal mengembalikan bola dengan benar. Misalnya, bola tidak melewati net, memantul 2 kali di sisi lawan, atau memukul sisi meja di luar area yang ditentukan. Lanjut ke game. Satu game biasanya dimainkan hingga satu pemain mencapai 11 poin dengan selisih minimal 2 poin dari lawan. Jika skor 10/10 disebut deuce. Permainan berlanjut hingga salah satu pemain unggul 2 poin. Setelah itu set atau match. Pertandingan biasanya dimainkan dalam format best of, misalnya best of 3, best of 5, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke teknik dasar tenis meja. Teknik dasar tenis meja akan meningkatkan permainan secara signifikan. Cara memegang net contohnya, atau grip. Shakehand grip adalah pegangan paling umum, menyerupai jabat tangan, memberikan fleksibilitas yang baik untuk forehand dan backhand. Lanjut ke penhold. Penhold grip, pegangan ini menyerupai cara memegang pena, populer di Asia dan bagus untuk serangan forehand yang kuat. Ada posisi siaga atau ready stance. Berdiri dengan kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, dan berat badan sedikit ke depan. Ini memungkinkan reaksi cepat terhadap pukulan lawan. Kita lanjut ke pukulan dasar. Forehand drive. Forehand drive, pukulan menyerang yang kuat menggunakan sisi bat yang menghadap ke depan dengan mengarahkan ayunan dari bawah ke atas. Backhand drive, pukulan menyerang yang dilakukan dengan punggung tangan menghadap ke depan, biasanya dengan gerakan ayunan dari samping. Lalu ada push, pukulan defensif atau untuk mengontrol bola, biasanya dilakukan dengan gerakan mendorong ke depan atau sedikit ke bawah untuk menghasilkan backspin. Kemudian ada chop, pukulan defensif yang menghasilkan backspin ekstrim, membuat bola melayang rendah dan sulit diangkat lawan. Lanjut ke smash, pukulan menyerang paling kuat, bertujuan untuk mengakhiri rally dengan kecepatan tinggi. Kita lanjut ke strategi dalam permainan tenis meja. Tenis meja bukan hanya tentang memukul bola, tetapi juga tentang cara berpikir cerdas. Contohnya seperti variasi pukulan. Jangan terpaku pada satu jenis pukulan. Ubah kecepatan putaran atau spin dan penempatan bola. Kemudian ada penempatan bola. Pukul bola ke arah yang sulit dijangkau lawan, seperti sudut meja atau ke arah tubuh lawan. Lalu ada membaca permainan lawan. Perhatikan gaya bermain, kelemahan dan kebiasaan lawan untuk memanfaatkannya. Kemudian ada kontrol putaran atau spin tadi. Memahami dan menguasai top spin, back spin, dan side spin adalah kunci untuk mengontrol bola dan menyulitkan lawan. Terakhir ada kesabaran. Rally panjang dan kesabaran untuk menunggu kesempatan yang tepat adalah strategi terbaik. Kita lanjut ke terakhir, manfaat bermain tenis meja. Tenis meja ini selain mendatangkan kesenangan, tenis meja juga menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan refleks dan koordinasi mata tangan. Lalu ada peningkatan konsentrasi dan fokus, kesehatan fisik, dan lanjut ke pengembangan strategi dan pemikiran cepat.
lalu ada interaksi sosial. Nah, sekian video penjelasan tenis meja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haikal Dafa Gibrani, NIM 56, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.